Dunia diciptakan agar manusia bisa mengenal Tuhan. Tuhan memberkati manusia agar beranak cucu dan bertambah banyak dan memenuhi bumi. Namun terkadang Tuhan membiarkan manusia mengenal Dia dan mengerti kebaikannya dengan caranya. Tuhan izinkan kita mengalami pandemi, kesusahan, sakit penyakit, kepahitan hidup, bahkan duka cita. Agar kita mengalami kesetiaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Percayalah, 2 Korintus 4 ayat 6, sebab Allah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang telah menunjukkan kasih-Nya bagi setiap kita yang percaya dan menaruh harap pada Tuhan. Saya yakin dan percaya pada malam hari ini setiap kita masih mendapat kemurahan Tuhan untuk dapat berkumpul dan bersama-sama merayakan Natal walaupun secara virtual. Saya mewakili segenap panitia Natal mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu Gembala, Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang telah berkenan untuk hadir dan mengikuti perayaan Natal secara virtual ini. Tema Natal kita pada tahun ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Mari pada malam Natal ini bersama dengan keluarga, orang-orang yang kita kasihi, mari kita datang pada Tuhan yang telah memanggil kita untuk menjadi terang. Mari kita memancarkan terang dan kasih Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan yang hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Melalui kesaksian hidup kita, hingga nama Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kami dari panitia juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terkait, anggota jemaat yang telah menyalurkan dana, menyumbangkan berkat Tuhan untuk membantu dan mensukseskan kegiatan Natal di gereja kita. Saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh rekan-rekan panitia atas kerja keras, pengorbanan, dan kerjasamanya selama ini. Saya selaku panitia Natal memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua jemaat Tuhan apabila ada kekurangan, keterbatasan, atau sesuatu hal yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Akhir kata, kami atas nama Panitia Natal Gereja GSJPD Batu Karam mengucapkan Selamat Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Semoga kasih, sukacita, berkat, dan damai sejahtera yang dari Tuhan senantiasa berlimpah bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Shalom, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam Natal ini kami ada sebagaimana ada karena Engkau, dan kami boleh merayakan malam Natal ini dari awal pertengahan sampai akhir. Engkau menyertai semua acara demi acara berjalan dengan sempurna, dengan tidak kurang satu apapun juga. Roh Kudus tetap mengurapi semua yang ambil bagian dalam pelayanannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu menjadi berkat buat kami dalam malam Natal ini, dan kami boleh merayakan dalam keluarga kami masing-masing. Biar hadirat Tuhan turun dan kami boleh diberkati oleh firman-Mu, dan kami merasakan sukacita surga turun, cuaca yang cerah, kesehatan kami semua dengan tidak kurang satu apapun juga. Dalam suasana malam Natal, keluarga kami, keluarganya diberkati Tuhan, dan sidang jemaat Batu Karang semua diberkati oleh Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mulai ibadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
Udah 2 tahun pandemi gak kelar-kelar. Gaji cuma setengah doang dibayar. Usaha siapa yang beli? Ke tempat wisata pada periode libur Idul Fitri. Kak, Mama meninggal. Papaku pun masih kritis di rumah sakit. Bahkan di saat-saat terakhir Papa pun aku gak bisa temenin Papa. Saat aku sendiri, yang kulihat hanya rasa takut. Duduk dalam keheningan dengan rasa yang tidak aman. Saat itu engkau mengingatkanku dan memegang tanganku. Engkau berkata bahwa engkau mengasihiku dan selalu ada bagiku. Dan engkau berkata, "Hai anakku, tenanglah, dirimu akan baik-baik saja." Saya mendengar kata-kata itu berulang-ulang. Semua akan baik-baik saja. Tuhan berkata, Aku di sini anakku, semua baik-baik saja. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Hidupmu akan selalu dalam genggamanku. Aku adalah sahabatmu yang lebih dekat dari saudara. Tenanglah ketika pagi akan datang. Rahmatku selalu baru untukmu, dan semua akan baik-baik saja. Shalom Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersyukur kita memulai ibadah kita malam hari ini. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa kuasa Tuhan begitu luar biasa. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Mari Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita, waktu kita buat bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita beribadah pada malam hari ini, kita tutup mata sebentar saat kita mau siapkan hati kita. Tuhan, sungguh kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini. Engkau begitu baik Tuhan, Kau mau datang ke dalam dunia ini. Sungguh biarlah Tuhan sukacita itu ada dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami malam ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Berkati ibadah pada malam hari ini Tuhan, dan Roh Kudus-Mu menjamah setiap kehidupan kami, keluarga kami malam ini. Kami rindukan hadirat-Mu bekerja, menjamah setiap kami pada saat ini Tuhan.
Kami mau bersuka cita karena kami percaya bahwa Engkau Raja segala raja. Dan alam semesta pun memuji-muji nama-Mu Tuhan. Mengagung-agungkan nama-Mu ya Raja segala raja. Kau yang mau datang ke dalam dunia ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengan segenap hati memuji-muji Engkau. Menaikkan syukur kami. Karena Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Glory haleluya Yesus. Semesta alam pun memuji-muji nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Karena Engkau Raja segala raja. Haleluya. Alam semesta melukiskan bumi dan surga, menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, sama-sama katakan Hosana. Layak Kau Tuhan, layak dipuji disembah. Kau layak mendatang dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar semulia. Mari segenap hati kita bersama-sama pujian ini. Semesta alam pun memuji-muji nama-Mu Tuhan. Karena Kau Raja segala raja. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar semulia. Layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja segala raja Tuhan, dan nama-Mu termulia Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu ya Raja. Layaklah Kau terima pujian hormat bagi Kau Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hosana bagi Kau Tuhan. Hosana bagi Raja. Hosana bagi nama Yesus. Hosana. Hosana. Sekali kali katakan Hosana. Hosana. Sama-sama
yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, nama-Mu ajaib Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita tidak hanya sedang melihat sebuah tayangan ibadah, tetapi kita mau sama-sama bersuka cita menyambut kelahiran seorang raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama bersuka cita karena dari pulau dan benua semua menyanyikan pujian bagi Dia. Amin. Mari katakan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian serupa bagi nama.
penderitaan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara. Mari kita beri hati kita. Sekalian nyanyilah. Amin. Sekalian nyanyilah. Katakan sekalian nyanyilah. Sekalian nyanyilah. Sekalian nyanyilah. Sekalian amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih lagi memuji nama Tuhan pada malam hari ini. Karena telah lahir juru selamat, penasehat ajaib untuk kita semua. Amin. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Karena telah lahir bagi umat manusia sebuah terang yang ajaib. Sang Juru Selamat, Sang Juru
bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pujian yang kami naikkan adalah kekuatan firman Tuhan buat kehidupan kami. Mari malam hari ini kita siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Terima kasih Tuhan. Pujian dan penyembahan yang kami bawa kepadamu Tuhan. Yang kami rindukan adalah menyenangkan hatimu Tuhan. Kami saat ini bersama-sama memuji-muji Engkau Tuhan. Bersama para malaikat-Mu memuji menyembah Engkau. Mengagung-agungkan nama-Mu Tuhan. Biar Kau disenangkan oleh pujian yang kami naikkan Tuhan. Yesus. Malaikat di surga nyanyikan hidup pujian. Kami bermazmur bagi-Mu Tuhan. Kami angkat kepadamu ya Bapa. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu Bapa, jadi milikmu Yesus. Aku menyembah. Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah. Mari segenap hati kita bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga, kami nyanyikan hidup pujian Tuhan. Kami bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu ya Tuhan. Yesus, aku memuji. Dan tangan kami angkat kepadamu Bapa. Angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, aku menyembah. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan pujian ini bagi saudara. Kita sembah Dia. Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Aku menyembah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuji-muji
buat kehadiran-Mu dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih damai-Mu yang mengalir dalam keluarga kami malam ini. Sukacita-Mu mengalir dalam keluarga kami malam ini. Bersama-sama kami memuji-muji Engkau, karena kami mau bawa persembahan kami, persembahan pujian, persembahan pengagungan, seperti emas, kemenyan dan nur Tuhan. Kami bawa pujian kami di hadapan Engkau Raja, karena hanya nama-Mu yang dimuliakan, nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang dimuliakan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Hadirlah Kau dalam pribadi kami, hadirlah Kau dalam keluarga kami, hadirlah Kau dalam rumah kami Tuhan. Hanya nama-Mu, hanya Kau Raja dalam kehidupan kami. Haleluya, Gloria sana. Haleluya, Gloria, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Gloria, haleluya. Glory Tuhan. Kami menyembah Engkau Raja segala raja, nama yang hidup, nama yang termulia, nama yang diagungkan di antara segala bangsa. Haleluya Tuhan. Glory. Sama-sama kita mau katakan haleluya. Bersama tutakan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, pada malam hari ini patut kami berterima kasih kepada Tuhan. Kasih-Mu yang limpah, Kau memberikan anak sematawayang demi keselamatan kami semua. Dan kami boleh ada sebagaimana ada karena Engkau, sekalipun kami tidak beribadah secara online. Tapi kami bersyukur kalau kami bisa mengikuti ibadah secara online ini berjalan dengan baik Tuhan. Kami bersyukur Kau berikan cuaca yang cerah, Kau berkati kami kesehatan,
dan kami ada sebagaimana ada karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh mendengarkan firman-Mu sehingga jadi berkat buat kami semua. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan, di malam Natal ini sekalipun tidak ibadah secara offline, tapi kita bisa ibadah secara online. Ini pun anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa anugerah yang Tuhan berikan? Kita masih bisa bernapas, kita masih diberikan kesehatan, Tuhan masih berikan kita panjang umur, Tuhan masih berkesempatan kita berkumpul di keluarga kita masing-masing. Pada malam hari ini kita boleh merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus. Dan Dia datang bukan sebagai bayi lagi atau lahir sebagai bayi lagi, tapi Dia datang sebagai mempelai pria surga yang akan menjemput gerejanya, didapati tidak cacat dan celak, menjadi gereja atau wanita yang siap sedia dan tidak bercacat celah. Sebagaimana dalam 2 Efesus 5 ayat yang ke-27 dikatakan dalam firman Tuhan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Tuhan merindukannya kalau Dia datang lagi bukan sebagai bayi yang 2000 tahun yang lalu dikejar-kejar oleh Herodes, Herodes berusaha untuk membunuh, tetapi Dia datang untuk kedua kali lagi. Dia sebagai mempelai pria surga yang akan menjemput gerejanya. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi Efesus 5 ayat 27, gerejanya atau mempelainya atau wanitanya dapat tidak cacat dan celak dan sudah siap bertemu dengan Dia. Maka pada malam hari ini saya mengambil satu tema Natal ini dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Firman Allah berkata, Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Jadi dari dalam gelap akan terbit terang. Firman Allah berkata, dari dalam gelap akan terbit terang. Maka pada ayat yang pertama dan ayat selanjutnya, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami nyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menangkan diri kami untuk ditimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Firman Allah berbicara kepada kita pada malam hari ini. Oleh kemurahan Allah, oleh karena anugerah Tuhan, oleh belas kasihan Tuhan, dan kita ada sebagaimana ada karena Tuhan, dan kita menikmati semua karena Tuhan. Dan Paulus menulis kepada sidang di Korintus bagaimana sikap Paulus kepada sidang Korintus dan pelayanannya. Dikatakan pada ayat yang kedua ini ada 3 hal yang sangat menarik. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang kedua ini, dikatakan perbuatan yang tersembunyi yang memalukan. Tidak berlaku licik, tidak memasukkan firman Allah. Kenapa demikian? Sebab Paulus dia hidup dalam terang. Sebab Paulus berhidup dalam terang. Demikian kalau kita hidup dalam terang, kita akan berjalan dalam terang kebenaran firman Allah, dengan perbuatan yang tidak memalukan Tuhan.
Di malam Natal berapa banyak kehidupan Kristen yang mengaku anak-anak Tuhan, yang mengikuti, yang memperdikat pada Kristen, tapi perbuatannya yang tersembunyi, perbuatan yang tersembunyi benar-benar memalukan. Di mana saat ini? Dia mungkin berada di bar, mungkin berada di tempat rumah pelacuran, mungkin mabuk-mabukan, mungkin berbuat yang tidak baik, perbuatan yang sembunyi benar-benar memalukan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Allah katakan dari dalam gelap akan terbit terang. Ya. Perbuatan yang tersembunyi, yang banyak memalukan nama Tuhan, memalukan nama Tuhan. Bahkan yang kedua, berlaku licik. Licik bukan berlaku yang benar. Berlaku licik, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana apa dikerjakan oleh iblis. Ya, berlaku licik sehingga manusia yang pertama tertipu karena kelicikan daripada iblis. Ya, kelicikan iblis sehingga manusia tergelincir dan dia minum buah pengetahuan yang baik dan jahat ini. Karena liciknya dia putar ayat firman Tuhan. Sehingga manusia yang pertama tergelincir. Dan akhirnya karena kelicikan iblis ini. Dan bagi kita tidak berlaku dan licik, benar di atas benar. Yang ketiga, tidak memasukkan firman Allah. Firman Tuhan jelas harus benar. Tidak diputarbalikkan. Firman Tuhan iya di atas iya. Bukan memalukan atau memalsukan firman Tuhan. Kata firman Tuhan sebenarnya bukan firman, tetapi dipalsukan. Sekarang banyak barang-barang palsu. Justru yang palsu banyak dicari. Ya, wanita palsu, ngaku laki-laki ternyata perempuan. Itu namanya palsu. Ya, ngaku perempuan ternyata laki-laki, itu palsu. Banyak barang-barang semua palsu, imitasi. Palsu, tapi firman Allah katakan tidak memasukkan firman Tuhan. Paulus sebagai hamba Tuhan, maka dia berkata pada ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tutup juga, maka ia tutup juga untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya. Yang nampak dalam wajah Kristus. Dan Alkitab menulis pada ayat yang ketiga ini, jika Injil yang kami beritakan masih tutup juga, maka ia tutup juga untuk mereka yang akan binasa. Ya, perhatikan, jika Injil yang kami beritakan masih tutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Tertutup. Di sini terdapat ada 3 hal yang sangat menarik. Yang pertama, tertutup. Apa tertutup? Itulah gelap. Tertutup, arti tertutup atau gelap. Namanya sesuatu cahaya kalau tertutup akan jadi gelap. Kalau rumah tertutup akan jadi gelap. Jadi tertutup bagian gelap. Gelap apa? Menuju kepada kebinasaan. Menuju kepada kebinasaan. Yang pertama, gelap menuju kepada binasaan. Ya, menuju kebinasaan. Sebagaimana firman Allah berkata dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-30. Matius pasal 25 ayat yang ke-30. Yang berkata demikian,
Matius 25 ayat yang ke-30 yang berkata demikian, dan campaklah hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan datang ratap dan kertak gigi. Alkitab menulis, campakkanlah hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya, kegelapan yang paling gelap. Jadi gelap atau tutup ini menuju kebinasaan. Bukan binasa seperti binatang, begitu binasa selesai, digoreng selesai, atau ayam ketika dibuat potong dimakan selesai. Tidak. Tapi manusia, di dalam manusia ada roh. Manusia ini ada kehidupan. Ketika dia manusia meninggal, dia masih hidup. Rohnya hidup. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan, kegelapan itu akan di sana ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan gertak gigi. Apa ratap gertak? Itulah neraka. Inilah gaya iblis, supaya manusia dimasuk ke dalam neraka, tempat yang gelap. Sebagaimana firman Tuhan kata-kata, hamba yang tidak berguna itu, dia dilemparkan tempat yang gelap, kena ratap dan ketak gigi. Ya, dia dipercayakan oleh Tuhan, oleh tuannya, tapi tidak disembunyikan. Dia tidak kembangkan satu talenta ini dengan baik, sehingga dikatakan kegelapan ini menuju kebinasaan. Gelap menuju kepada kebinasaan. Bukan saja binasa, neraka yang kekal. Neraka yang kekal. Gelap menuju neraka yang kekal. Yang kedua, gelap tidak ada terang. Gelap tidak ada terang, bagaikan orang buta yang membutuhkan terang. Namanya gelap. Orang gelap tidak ada terang, bagaikan orang buta. Namanya orang buta, dia butuh penuntun, butuh apa yang katakan terang, supaya dia bisa berjalan. Gelap butuh terang. Nah, kita juga hidup di dunia yang penuh dengan kegelapan. Dunia penuh dengan kegelapan, kita butuh terang. Terang itu yang menuntun hidup kita. Kita bagian orang buta yang berjalan dunia yang gelap ini. Kita butuhkan terang. Terang apa yang kita butuhkan? Mazmur 119 ayat ke-5. Mazmur 119 ayat yang ke-5. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan hidupku. Itulah firman Tuhan yang kita butuhkan. Firman Tuhan yang kita butuhkan di hari-hari akhir ini, yang menuntun hidup kita. Firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Firman yang benar, itulah pribadi Kristus yang menuntun hidup kita, sebagaimana firman telah menjadi manusia. Yohanes 1:14, ya, firman yang telah menjadi manusia. Itu yang membawa kita hidup dalam terang. Ya, terang. Firman itu Yesus yang membawa kita hidup terang. Yang kedua, dikatakan dalam firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itulah terang manusia. Terang itu bercahaya dan kegelapan, dan kegelapan tidak menguasai terang. Perhatikan baik-baik. Dalam Dia, dalam Yesus ada hidup, dan hidup itulah terang manusia. Itulah terang Yesus. Terang itu bercahaya dan kegelapan tidak menguasai terang. Maka manusia membutuhkan terang. Sebab terang, kegelapan tidak bisa menguasai terang. Kalau pagi hari gelap, tapi begitu keluar matahari, gelap itu menjadi terang. Karena demikian juga terang yang kita butuhkan itulah terang Kristus yang menyinari dalam hidup kita,
yang menuntut hidup kita, yang membawa kita untuk menuju kepada hidup yang kekal. Yang ketiga, 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan ke kamu. Allah telah terang. Di dalam Yesus tidak sama sekali tidak ada kegelapan. Saya ulang kembali. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Di dalam Yesus sama sekali tidak ada kegelapan. Maka terimalah Yesus sebagai terang. Terimalah Yesus sebagai terang, sebab dalam Dia tidak ada kegelapan. Kalau hari ini saudara mungkin hidup seperti dalam kegelapan, raba-raba dengan dunia yang gelap ini, terimalah Yesus secara pribadi dalam hidup kita, sehingga di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kapan? Ketika kita menerima terang itu. Yang ketiga, supaya manusia tidak hidup dalam gelap, maka manusia butuh terang. Ya. Supaya manusia tidak hidup dalam gelap, maka manusia butuh terang. Kenapa? Sebab manusia tidak ada terang. Ya, manusia tidak terang. Kau di rumah saudara karena mati lampu lah, akan menjadi gelap. Saudara akan berjalan di dalam kegelapan. Kau tidak hati-hati, bisa tabrak pintu, kejedot. Ya, karena tidak ada gelap, terang. Tapi begitu lampu nyala, saudara akan melihat terang dalam rumah saudara. Maka saudara butuh terang. Terang, betul terang yang sebenarnya bukan lampu yang biasa atau lilin, tapi lampu yang terang itulah pribadi Kristus. Lampu yang terang itulah pribadi Kristus. Dialah terang, sebagaimana Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Ya, jika saudara butuh terang, supaya mulut saudara turut terang, sehingga kegelapan bisa dari dalam gelap bisa terbit terang. Kita tidak akan bisa terbit dalam gelap tanpa kita terima terang. Maka terima Yesus. Tinggalkan Yesus dalam hati saudara. Terima Yesus sebagai terang dari hidup saudara, sehingga firman Allah menjadi nyata. Dari dalam gelap akan terbit terang. Dari kehidupan yang gelap akan kehidupan yang terang dari hidup saudara. Di tahun 2021 ini kita akan sebentar akan tinggalkan. Tinggal 7 hari lagi. Biar kita hidup dalam terang. Yang gelap boleh kalahkan oleh terang. Ya, yang gelap boleh kalahkan oleh terang. Kapan? Ketika kita terima terang Kristus dalam hidup kita ini. Ya, betapa penting kita memiliki terang hidup kita ini, sehingga gelap ini bisa dikalahkan karena ada terang. Tapi sayang, manusia senang dengan gelap. Ya, manusia senang dengan gelap. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 19. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, jadi jangan kaget kalau mereka hidup dalam gelap, karena perbuatannya jahat. Mereka lebih senang dalam gelap. Ya, mereka lebih senang dalam gelap. Tapi bagi kita yang hidup dalam terang, ya, kita senang akan terang. Kita senang akan terang. Tapi bagi mereka yang hidup dalam gelap, dia lebih senang akan gelap. Ya, sebab dikatakan manusia lebih menyukai kegelapan. Ya, kegelapan dosa disenangkan oleh manusia. Ya, tapi kalau bicara terang, manusia tidak mau.
Saudara tahu, gelap itu menuju pada kebinasaan. Sebagaimana tadi Matius 25 ayat 30. Gelap itu menuju kepada kebinasaan. Di mana di dalam kebinasaan dilemparkan ratap getak-gerik itulah neraka. Manusia akan dibakar oleh api neraka yang kekal. Bahkan ulat yang tubuh manusia ini juga tidak akan mati. Ya, dibakar dia dalam menderita kekal sampai selama-lamanya. Tapi terang yang Tuhan berikan itu menuju Yerusalem baru, langit dan bumi baru, kita kekal sampai selama-lamanya bertemu dengan Tuhan. Amin. Saudara mau bertemu dengan Tuhan? Saudara mau bertemu dengan Tuhan sebagai mempelai pria surga yang akan bertemu dengan saudara. Terimalah terang itu yang sebenarnya, menteraikan firman Tuhan dalam hati kita, sehingga terangnya sesungguhnya tertanam dalam hati kita. Kita berjalan di tahun 2021 ini, akhir ini, sampai 2021-2022, terus sampai Tuhan Yesus datang. Sebab Tuhan yang menuntut hidup kita untuk menuju Yerusalem baru. Di sana tidak terburu matahari, terang yang sesungguhnya adalah pribadi Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara, saya ajak saudara kita naikkan doa. Kita pejamkan mata sejenak, kita menghadap Tuhan kembali. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Buat firman-Mu yang boleh mencelikkan mata rohani kami kegelapan menuju kebinasaan. Itulah pada neraka yang kekal, tapi terang menuju pada hidup yang kekal. Yerusalem baru. Biar kami yang hadir malam ini dalam kebaktian rumah tangga kami semua, dan perayaan Natal di rumah tangga kami masing-masing, dan kami boleh mengerti akan firman dengan baik. Biar kami hidup dalam terang firman-Mu Tuhan. Sukacita surga ada di rumah tangga kami semua. Kami bisa merayakan malam Natal bersama keluarga kami dalam hidup dalam terang, bukan dalam kebinasaan atau dalam kegelapan, tapi dalam terang Tuhan. Berikan keamanan buat bangsa kami Indonesia, negara kami juga, sehingga dalam suasana aman, tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa di surga. Dan besok pagi pada jam 7 pagi atau setengah 10 pagi pada sesi yang kedua, kami boleh datang ke rumah-Mu atau ke gereja, di mana kami bersama-sama bersekutu pada Engkau, boleh menikmati juga firman Allah, dan juga boleh menikmati perjamuan suci, dan bisa menikmati ibadah Natal dengan sukacita yang dari surga adanya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kasih-Mu melimpah buat kami semua. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali mengenang momen kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat bagi kita semua. Karena itu kami mau mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah untuk menyalakan lilin Natal bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu Gembala Sidang GSJPDI Batu Karang, Bapak Pendeta Dani Rusli MTH, dan Ibu PDM Trifosatu T. Alina STH untuk menyalakan lilin Natal. Kami mengundang Bapak dan Ibu Wakil Gembala Sidang GSJPDI Batu Karang, Bapak PDM Michael Kristianto SEMTH, dan Ibu Elsie Caroline Eskom. Mewakili tua-tua sidang dan Ketua Golden Age GSJPDI Batu Karang, Bapak PDP Deki Wibowo dan Ibu PDP Yuliani.
mewakili pembela sidang dan para majelis GSJPDI Batu Karang, Bapak Markus Johnny Henson dan Ibu Priscilla. Mewakili kaum pria, Bapak Daniel Suwargo. Mewakili kaum wanita, Ibu Ratna Sandroto. Mewakili Yut Batu Karang, Saudari Amelia Puspasari. Mewakili Planet Remaja, Saudari Horia Putri. Ketua Panitia Natal 2021 dan mewakili Sekolah Minggu, Bapak Roy Padamean, SPD. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara di rumah. Kami mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan mengangkat tinggi lilin Natal yang sudah menyala dan sama-sama menyanyikan pujian Malam Kudus. Love.
tercemar dari Allah diberi al-Masih. Bersatu di dalam doa syafaat akan dipimpin oleh segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Engkau yang bertata di atas kerajaan surga yang maha mulia Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Di bumi seperti di surga ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kembali kami beroleh Tuhan kesempatan untuk memperingati kelahiran-Mu ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Karena perlindungan-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu yang telah Engkau berikan buat setiap kami Tuhan. Sesuai dengan tema kami tahun 2021 ini Tuhan. Dari gelap terbitlah terang-Mu yang ajaib ya Tuhan. Biarlah damai Natal ya Bapa turun atas dunia ini ya Tuhan. Damai Natal boleh mengalahkan kegelapan ya Tuhan. Terang-Mu yang ajaib Tuhan terbit atas dunia ini ya Bapa. Karena Engkau Yesus turun ke dunia menjadi juru selamat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Aba. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kembali kami berdiri di hadapan Engkau ya Tuhan. Bagaikan lilin-lilin Natal ya Bapa, yang memancarkan terang di tengah kegelapan, namun rela hancur bagi kegelapan itu sendiri ya Tuhan. Demikian juga dengan kami Tuhan. Kami berdoa syafaat Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Curahkan belas kasih-Mu ya Bapa atas negeri kami Indonesia Tuhan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan, terbit terang-Mu yang ajaib untuk bangsa kami Bapa. Memberkati Tuhan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pemimpin lembaga tinggi negara ya Tuhan. Aparat TNI dan Polri ya Tuhan Kau berkati ya Bapa. Seluruh aparat pemerintahan Tuhan Kau berkati Tuhan. Kau berikan hikmat marifat untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Dengan hikmat yang daripada Engkau ya Bapa. Terlebih juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan. Selamatkan bangsa ini Tuhan lebih lagi ya Bapa. Kami juga Tuhan terus berdoa agar Tuhan pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu Tuhan. Bangsa Indonesia terus boleh maju, Kau boleh pulihkan Bapa. Secara ekonomi Tuhan lebih lagi Tuhan. Menjadi negara yang diberkati lebih lagi. Dan nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapa dan Ibu Gembala kami dan seluruh keluarga besarnya ya Bapa. Terus Tuhan berikan hikmat marifat penyertaan-Mu bagi Bapa Gembala kami yang kekasih Tuhan. Kekuatan kesehatan ya Bapa untuk memimpin kami semua sebagai domba-domba-Mu ya Tuhan. Juga sebagai tanggung jawab yang berat sebagai ketua BPN ya Bapa. Terus Tuhan Kau mampukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis dan tua-tua sidang ya Tuhan. Satukan kami semua ya Bapa untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Semakin giat melayani Engkau ya Bapa. Berkati kami semua satu hati Tuhan. Satu motivasi untuk melayani Engkau saja ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan
untuk seluruh aktivis-aktivis yang ada di gereja kami ini Bapa. Terus Engkau berkati Tuhan, satukan kami Tuhan di dalam kasih kepada Engkau ya Bapa. Juga buat seluruh jemaat yang tergembala di gereja Batu Karang ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap masalah kami Tuhan, Kau beri kemenangan Tuhan. Iman kami tetap teguh sebagaimana gereja kami Tuhan, gereja GSCPDI Batu Karang memiliki iman yang teguh seperti batu karang Tuhan, yang berdiri di atas batu karang yaitu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami Tuhan bersyukur Tuhan buat segala kesempatan yang Kau berikan sampai saat ini Bapa. Kami Tuhan hanya memohonkan doa syafaat kami Tuhan. Ucapan syukur kami ini ya Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti mengapa Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Di Twitter 554 di YouTube ada yang dilakukan oleh pemerintah terhadap vaksinasi ini seperti apa? Tuhan gue baik banget ya. Meskipun gaji gue dipotong, tapi gue masih bisa kerja. Dan semuanya masih Tuhan cukupi. Dan Tuhan juga nggak ninggalin gue sampai sekarang. Luar biasa sih Tuhan gue. Hari ini kami lihat juga dilayani di Ketika kita cemas, ketika kita takut, sebenarnya kita sedang tidak mempercayai Tuhan. Puji Tuhan yang divaksin udah semakin banyak. Semoga nanti ekonomi juga ikutan makin pulih deh. Percayalah, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi hari ini akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihinya. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Mari saudara-saudara kita berdiri, kita satukan doa kita kepada Tuhan bagi kita yang ada di yang berkeluarga saling gandengan tangan ya, kita satukan doa kepada Tuhan, kita minta berkat Tuhan di malam Natal ini dengan baik. Bapa, terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang begitu besar, dan sekalipun kami tidak ibadah secara offline di gereja, tapi kami biar secara online, tapi hadirat Tuhan, kuasa Roh Kudus tetap ada, dan kami bisa ada dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami bisa ada dan kami boleh menikmati hari yang indah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga, biar kasih-Mu tetap melimpah dan kami boleh menikmati pesan malam Natal ini dengan baik, menteraikan firman dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga, Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau akan memberkati kami. Kami percaya Engkau akan memberkati dalam pekerjaan kami, Engkau akan memberkati rumah tangga kami, Engkau akan memberkati usaha kami, anak-anak kami, semua dalam keberkatan yang luar biasa. Saudara kekasih, bukalah tangan saudara, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.